Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siti Aisyah. Saya berasal dari program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan anemia. Yang pertama ada pengertian anemia. Anemia adalah keadaan rendahnya jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin atau Hb atau hematokrin atau HT di bawah normal. Anemia menunjukkan status penyakit atau perubahan fungsi tubuh menurut Smeltzer 2001. Batasan umum seseorang dikatakan anemia dapat menggunakan kriteria WHO pada tahun 1962 menurut Handayani dan Andi 2008. Laki-laki dewasa Hb-nya kurang dari 13 gram per desiliter. Kemudian perempuan dewasa atau tidak hamil Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Kemudian perempuan dewasa hamil Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Untuk anak usia 6-14 tahun Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Dan yang terakhir, anak usia 6 bulan sampai 6 tahun Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian untuk kriteria anemia di rumah sakit atau praktik klinik umumnya dinyatakan anemia bila terdapat nilai sebagai berikut menurut Handayani dan Andi 2008. Yang pertama itu Hb kurang dari 10 gram per desiliter, kemudian hematokrin kurang dari 30%, dan eritrosit kurang dari 2,8 juta per mm². Kemudian derajat anemia ditentukan oleh kadar Hb. Klasifikasi derajat anemia yang umumnya dipakai menurut Handayani dan Andi 2008. Yang pertama itu ada ringan sekali, itu Hb-nya 10 gram per desiliter sampai 13 gram per desiliter. Kemudian ringan, Hb-nya 8 gram per desiliter sampai 9,9 gram desiliter. Kemudian sedang, Hb-nya 6 gram per desiliter sampai 7,9 gram per desiliter. Kemudian berat itu Hb-nya kurang dari 6 gram per desiliter. Kemudian selanjutnya itu klasifikasi. Menurut Buchman 2002, klasifikasi anemia yang pertama itu ada anemia aplastik. Anemia aplastik atau hipopoliperatif disebabkan oleh penurunan pada prekursor sel-sel sumsum tulang dan penggantian sumsum dengan lemak. Kemudian yang kedua itu ada anemia defisiensi besi. Nah, anemia defisiensi besi adalah kondisi di mana kandungan besi dalam tubuh menurun di bawah kadar normal. Kemudian ada anemia megaloblastik. Definisi vitamin B12 dan definisi asam folat. Nah, anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dan defisiensi asam folat memperlihatkan perubahan sumsum tulang dan darah perifer yang identik. Kemudian anemia sel sabit. Anemia sel sabit adalah anemia hemolitik berat yang diakibatkan oleh efek molekul Hb dan berkenaan dengan serangan nyeri. Kemudian yang kelima itu ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan oleh proses hemolisis, yaitu pemecahan eritrosit dalam pembuluh darah sebelum waktunya. Kemudian ada etiologi. Etiologi menurut Rinch dan Wilson 2005. Penyebab anemia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada gangguan produksi eritrosit yang terjadi karena yang pertama itu perubahan sintesis Hb yang dapat menimbulkan anemi defisiensi Fe, talasemia, dan anemia infeksi kronik. Kemudian perubahan sintesis DNA akibat kekurangan nutrisi yang dapat menimbulkan anemia pernisiosa dan anemia asam folat. Kemudian yang selanjutnya itu fungsi sel induk atau stem cell terganggu sehingga dapat menimbulkan anemia aplastik dan leukemia. Kemudian yang terakhir itu infiltrasi sumsum tulang, misalnya karena karsinoma. Kemudian yang kedua kehilangan darah. Kehilangan darah yang pertama itu akut karena pendarahan atau trauma atau kecelakaan yang terjadi secara mendadak. Kemudian dan yang terakhir kronis karena pendarahan pada saluran cerna atau menorhagia. Kemudian yang tiga meningkatnya pemecahan eritrosit atau hemolisis
Hemolisis terjadi karena yang pertama faktor bawaan, misalnya kekurangan enzim G6PD atau untuk mencegah kerusakan eritrosit. Dan yang kedua itu faktor yang didapat, yaitu adanya bahan yang dapat merusak eritrosit, misalnya ureum pada darah karena gangguan ginjal atau gangguan obat eketosal. Nah, yang keempat itu ada bahan baku untuk pembentukan eritrosit, tidak ada. Nah, bahan baku yang dimaksud adalah protein, asam folat, vitamin B12, dan mineral Fe. Kemudian tanda dan gejala anemia menurut Buchman 2002, tanda dan gejala anemia sebagai berikut. Yang pertama, letih, lesu, kemudian lunglai atau 5L. Kemudian yang kedua itu sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Kemudian patofisiologinya adalah timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang dan kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum tulang dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksin, invasi tumor, atau akibat penyebab yang tidak diketahui. Lisis sel darah merah terjadi dalam sel fagositik atau dalam sistem retikula endotelial, terutama dalam hati dan limpa. Sebagai hasil sampingan dari proses tersebut, bilirubin yang terbentuk dalam fagositi akan memasuki aliran darah. Apabila sel darah merah mengalami penghancuran dalam sirkulasi, maka hemoglobin akan muncul dalam plasma. Apabila konstruksi plasmanya melebihi kapasitas hemoglobin plasma, maka hemoglobin akan berdifusi dalam glomerulus ginjal, dan ke dalam urin. Pada dasarnya gejala anemia timbul karena dua hal, yaitu anoksia organ target karena berkurangnya jumlah oksigen yang dapat dibawa oleh darah ke jaringan, dan mekanisme kompensasi tubuh terhadap anemia. Kemudian berdasarkan proses patofisiologi yang terjadi, anemia dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, anemia akibat produksi sel darah merah yang menurun atau gagal. Pada anemia tipe ini, tubuh memproduksi sel darah yang terlalu sedikit atau sel darah merah yang diproduksi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua ada anemia akibat penghancuran sel darah merah. Bila sel darah merah yang beredar terlalu rapuh dan tidak mampu bertahan terhadap tekanan sirkulasi, maka sel darah merah akan hancur lebih cepat sehingga menimbulkan anemia hemolitik. Kemudian yang ketiga itu ada anemia akibat kehilangan darah. Anemia ini dapat terjadi pada pendarahan akut yang hebat atau pada pendarahan yang berlangsung perlahan namun kronis. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien diagnosa anemia menurut Handayani dan Andi 2008 yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tes penyaringan, yang kedua pemeriksaan rutin, yang ketiga pemeriksaan sumsum tulang. Nah, yang kedua itu pemeriksaan laboratorium non hematologis dibagi menjadi 5. Yang pertama itu puls ginjal, yang kedua puls endokrin, yang ketiga asam urat, yang ketiga puls hati, yang kelima biakan kuman. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan penunjang lainnya. Yang pertama itu ada biopsi kelenjar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi, kemudian radiologi yaitu toraks, bone survey, USG, dan limfangiografi. Kemudian pemeriksaan sitogenetik, pemeriksaan biologi, dan yang terakhir itu pemeriksaan biologi molekuler atau PCR, FISH atau fluorescence in situ hybridization. Kemudian ada penata laksanaan. Penata laksanaan yang dilakukan untuk pasien anemia sesuai jenisnya dapat dilakukan menurut Buchman 2002. Yang pertama anemia aplastik, anemia yang kedua anemia defisiensi besi, yang ketiga anemia megaloblastik, dan yang terakhir anemia sel sakit. Kemudian pengkajian yang pertama itu cakupan informasi tentang obat yang dapat menekankan aktivitas sumsum tulang atau gangguan metabolisme folat. Yang kedua, tanyakan tentang semua kemungkinan kehilangan darah yang terjadi seperti menstruasi,
dengan darah yang banyak, terdapat darah dalam feses. Kemudian yang ketiga, tanyakan riwayat keluarga mengenai anemia diturunkan. Kemudian yang keempat, tanyakan tentang kebiasaan diet terhadap defisiensi nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Kemudian yang kelima, kaji terhadap peningkatan beban jantung. Yang pertama itu ada takikardia, palpitasi, dyspnea. Yang selanjutnya pusing, ortopenio, dyspneo karena aktivitas fisik. Yang keenam, kaji terhadap gagal jantung kongestif. Yang pertama kardiomegali, yang kedua hepatomegali, yang ketiga edema perifer. Nah, yang ketujuh itu kaji terhadap defisit neurologis. Nah, yang pertama ada parestesia dan kebas perifer, yang kedua ataksia dan koordinasi yang buruk, yang ketiga kekacauan mental. Nah, dan yang terakhir itu kaji terhadap fungsi gastrointestinal. Nah, terdapat yang pertama itu mual dan muntah, diare, anoreksia, dan glositis. Kemudian diagnosa keperawatan. Diagnosa yang perawatan yang pertama itu ada kelelahan berhubungan dengan gangguan tidur. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dan yang ketiga itu resiko intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sirkulasi. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada intervensi keperawatannya. Di sini saya mengangkat dua diagnosa. Yang pertama itu ada keletihan berhubungan dengan gangguan tidur. Gejala dan tanda mayornya, data subjeknya, 1. merasa energi tidak pulih walaupun telah tidur, 2. merasa kurang tenang, 3. mengeluh lelah. Data objeknya, tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin, dan yang terakhir tampak lesu. Kemudian gejala dan tanda minornya, data subjeknya yang pertama merasa bersalah akibat tidak mampu menjalankan tanggung jawab, yang kedua libido menurun. Kemudian data objeknya kebutuhan istirahat meningkat. Yang selanjutnya tujuan dan atau kriteria hasil saya ambil dari buku SLKI, yaitu tingkat keletihan. Ditingkatkan pada 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, dan 5 meningkat. Dengan kriteria hasil, verbalisasi kepulihan energi, kemudian yang kedua itu tenaga, ketiga kemampuan melakukan aktivitas rutin, dan yang terakhir itu motivasi. Untuk rencana tindakannya saya ambil dari buku SLKI, yaitu edukasi aktivitas atau istirahat. Nah, untuk aktivitas keperawatannya yang pertama itu ada observasi. Nah, di observasi itu ada identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk rasionalnya, mengetahui kemampuan pasien dalam menerima informasi. Kemudian terapeutiknya yaitu menyediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat. Untuk rasionalnya yaitu mencegah kepenatan dan meningkatkan rasa sehat. Kemudian yang ketiga ada jadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Untuk rasionalnya adalah mencegah kepenatan dalam beristirahat dan meningkatkan pengetahuan mengenai istirahat atau tidur. Kemudian yang selanjutnya itu ada berikan kesempatan pada pasien dan keluarga bertanya. Untuk rasionalnya adalah mengkaji pengetahuan pasien dan keluarga dalam proses belajar. Untuk edukasinya adalah jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Untuk rasionalnya adalah mencegah kepenatan dan meningkatkan pengetahuan serta perasaan sehat. Dan yang selanjutnya itu ajarkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya. Untuk rasionalnya yaitu untuk mencegah kepenatan dan meningkatkan rasa sehat. Kemudian yang terakhir itu ada ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat. Untuk rasionalnya itu ada mengidentifikasi kekuatan atau kelelahan dan dapat memberikan informasi mengenai pemulihan. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Gejala dan tanda mayornya, data subjeknya yang pertama itu ada mengeluh lelah, data objeknya yang pertama frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Kemudian gejala dan tanda minornya, data subjeknya dyspnea saat atau setelah aktivitas, kedua merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, ketiga merasa lelah. Kemudian untuk data objeknya yang pertama itu tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat, yang kedua gambaran EKG menunjukkan aritmia saat atau setelah aktivitas, yang ketiga gambaran EKG menunjukkan iskemia, dan yang keempat itu cyanosis. Untuk tujuan atau kriteria hasilnya saya ambil dari buku SLKI, yaitu toleransi aktivitas.
ditingkatkan pada 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Dengan kriteria hasil, keluhan lelah, dyspnea saat aktivitas, dyspnea sesuai aktivitas, perasaan lelah, aritmia saat aktivitas, aritmia sesudah aktivitas, dan sianosis. Kemudian untuk rencana tindakannya saya ambil dari buku Psiki, yaitu edukasi aktivitas atau istirahat. Aktivitas keperawatannya observasi, yaitu yang pertama mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Untuk rasionalnya membantu menentukan derajat kerusakan dan kesulitan terhadap keadaan yang dialami. Kemudian yang kedua memonitor kelelahan fisik dan emosional. Rasionalnya mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan dapat memberikan informasi mengenai pemulihan. Yang kedua memonitor pola jam tidur. Rasionalnya mengkaji perlunya mengidentifikasi intervensi yang tepat. Kemudian memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk rasionalnya itu mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan dan dapat memberikan informasi mengenai pemulihan. Yang selanjutnya itu ada terapeutik. Terapeutik yang pertama, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, atau kunjungan. Untuk rasionalnya itu ada meningkatkan kenyamanan istirahat serta dukungan fisiologi atau psikologis. Nah, yang selanjutnya lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. Untuk rasionalnya mencegah kekuatan sendi, kontraktur, kelelahan otot, meningkatkan kembalinya aktivitas secara dini. Yang selanjutnya itu berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Untuk rasionalnya mengoptimalkan energi yang belum digunakan, meningkatkan kenyamanan istirahat serta dukungan psikologis dan fisiologis. Kemudian yang selanjutnya fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika dapat berpindah atau berjalan. Untuk rasionalnya yaitu meminimalkan outfit atau meningkatkan sirkulasi kontraktur. Sirkulasi mencegah terjadinya kontraktur. Kemudian yang terakhir itu ada kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Untuk rasionalnya adalah mengidentifikasi kelelahan atau kelemahan dan dapat memberikan informasi mengenai pemulihan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang laporan pendahuluan anemia. Apabila ada salah kata dan ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.